wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah kalian baik-baik aja? Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, mungkin alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya, mohon dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup untuk pembacaan doanya. Nah, di sini sebelum ke materi, ini Ibu akan memaparkan kompetensi dasar terlebih dahulu. Di mana yang pertama ada 3.11, menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk kompetensi keterampilannya 4.11, melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana atau getaran tegas berikut presentasi serta makna fisiknya. Untuk indikator pembelajarannya, yang pertama itu 3.11.1 ada menjelaskan pengertian getaran harmonis. Lalu yang kedua ada menentukan besar kecepatan gerak benda yang diambil pada pegas bergetar atau kelajuan bandul pada posisi tertentu dan menggunakan hukum kekekalan hidrodinamika. Lalu yang ketiga ada menjelaskan karakteristik getaran harmonis. Dan yang terakhir ada memecahkan persoalan pada kejadian sehari-hari yang berkaitan dengan getaran. Nah, di sini Ibu akan mengambil satu indikator, di mana indikator 3.11.2, yaitu menganalisis karakteristik besaran fisik getaran harmonis pada bandul. Untuk tujuan pembelajarannya di sini ada peserta didik dapat melakukan percobaan untuk menemukan pengaruh panjang tali masa beban terhadap periode getaran dan frekuensi getaran pada gerak harmonis sederhana melalui simulasi pen dengan baik dan benar. Sebelum lebih dalam mengetahui getaran harmonik sederhana, di sini Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu getaran harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sebelum Ibu memberitahukan kepada kalian, apa kalian ada yang sudah tahu contoh kehidupan sehari-hari dari getaran harmonis sederhana itu apa aja ya? Ya betul, ada bandul, ada pen yang di dalam kasur, terus ada mistar. Di sini Ibu akan mengambil dua contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mistar. Kalian bayangkan sebuah penggaris. Nah, jika penggaris kalian jatuhkan ke bawah lantai atau ke atas meja, itu apa yang terjadi pada penggaris? Ada yang bisa menjawab jika penggaris jatuh ke lantai itu seperti apa? Keadaan Nah, di sini ada yang tahu jawabannya seperti apa jika penggaris jatuh ke bawah atau ke lantai, keadaannya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar ya. Untuk penggaris yang jatuh itu keadaannya pada saat di lantai dia akan ke atas ke bawah, seperti bergetar ke atas ke bawah seperti itu ya. Apa kalian ada yang tahu apa sih pengaruh panjang tali masa beban terhadap periode dan getaran pada harmoni sederhana? Contohnya pada bandul ini ya. Yang pertama, semakin panjang tali yang digunakan, nilai periode T akan semakin besar. Yang pertama. Lalu apa ada lagi yang kalian tahu? Yang kedua, apa ada yang tahu? Semakin pendek tali yang digunakan, nilai periode T semakin kecil. Yang kedua ya. Lalu yang ketiga, apa ada yang tahu?
Ya, di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu ya. Gaya gravitasi semakin besar, nilai periode T semakin kecil. Lalu apa ada yang tahu lagi? Ya, gaya gravitasi semakin kecil, nilai periode T semakin besar. Oke, baik. Nah, di sini kalian sudah berhipotesa dan terlihat ada 4 hipotesa. Apakah ini benar atau tidaknya? Kita akan melakukan penyelidikan. Nah, jika kalian melihat animasi bandul atau GIF di depan sini, apa yang kalian amati pertama kali saat kalian melihat animasi di depan? Iya ya, benar. Tadi itu ada yang menjawab, ada yang ke kiri, ada yang ke kiri ke kanan, terus ada yang melintas seperti setengah lingkaran. Animasi yang di layar ini saya akan gambarkan supaya terlihat jelas. Nah, jika kalian melihat gambar bandul ini, apa yang pertama kali kalian lihat? Ke kanan dan ke kiri ya. Seperti ini. Terus saja. Jika kalian amati di pertengahan bandul ini, bandul memiliki titik kesetimbangan. Siapa sih? Gerakan ke kanan dan ke kiri ini kita sebut sebagai gaya periodik. Nah, gaya periodik itu sendiri ada yang dinamakan namanya simpangan. Nah, jika kalian lihat di sini ada space di antara bandul satu dengan bandul di sebelah kirinya, jika dia bergerak itu dinamakan simpangan. Karena dia gayanya periodik, di dalam bandul itu terdapat frekuensi. Nah, simpangan ini kita juga pasti ada yang namanya simpangan maksimum. Nah, simpangan maksimum itu kita sebut sebagai amplitudo. Maaf ya, di sini bukan gaya periodik tetapi gerak periodik. Kenapa disebut gerak periodik? Gerak yang secara berulang dan teratur dalam waktu yang sama. Nah, dalam gerak harmonik sederhana, resultan gayanya memiliki arah yang selalu sama, yaitu menuju titik kesetimbangan. Nah, gaya ini itu disebut sebagai gaya pemulih. Gerak harmonik sederhana memiliki amplitudo atau simpangan maksimum dan frekuensi yang tetap. Gerak ini bersifat periodik. Nah, setiap gerakannya akan terjadi secara berulang dan teratur dalam waktu yang sama. Dalam gerak harmonik sederhana, resultan gayanya memiliki arah yang selalu sama, yaitu menuju titik kesetimbangan. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih yang seperti tadi saya jelaskan. Nah, besar gaya pemulih berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik kesetimbangan. Beberapa karakteristik gerak ini diantaranya dapat dinyatakan dengan grafik posisi partikel sebagai fungsi waktu berupa sinus atau kosinus. Gerakan ini juga dapat ditinjau dari persamaan persamaan kecepatan dan kesamaan energi gerak yang dimaksud. Nah, kita sudah mengetahui karakteristik dari sebuah bandul ini ya. Nah, jika kalian lihat lagi, jika kalian amati baik-baik, pasti sebuah bandul itu akan ada yang namanya faktor. Nah, di sini apa kalian ada yang tahu faktor dari bandul itu apa saja? Nah, lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi getaran pada gerak harmonis sederhana, yaitu pertama ada periode aliran
di mana untuk periode yang kita tahu periode bentuk rumus umumnya yaitu ada T sama dengan 1 per F, di mana hubungan periode dengan frekuensi ya. Lalu ada T sama dengan T per N, hubungan periode dengan waktu. Lalu ada periode T sama dengan 2V akar L per G, panjang tali per gravitasi, di mana periode sama dengan 2V panjang tali per gravitasi. Di sini kalian akan membentuk sebuah kelompok dengan minimal satu kelompoknya itu 4 siswa. Nah, kalian akan melakukan percobaan dari sebuah PET. Nah, di situ Ibu sudah mencantumkan link simulasi PET-nya untuk kalian coba apakah hipotesa kalian ini benar atau tidak. Oke, di sini kalian sudah mengumpulkan LKPD-nya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan memanggil satu kelompok untuk presentasi. Mungkin untuk kelompok 3 boleh dipresentasikan. Oke, kalian sudah menjawab dan mempresentasikan hasil percobaan kalian tadi ya. Nah, di sini mungkin ada yang berbeda dengan jawaban dari kelompok 3. Tidak ada, ya tidak apa-apa. Tadi kan ada 4 hipotesa. Yang pertama, semakin panjang tali yang digunakan, mulai periode T akan semakin besar. Nah, tadi dari yang kalian jawab itu semuanya benar. Yang pertama itu untuk hipotesanya semakin panjang tali yang digunakan, nilai periode T semakin besar, itu benar. Kita contek. Lalu yang kedua ada pengaruh dari masa beban terhadap periode dan frekuensi, itu semakin pendek tali yang digunakan, periode T semakin kecil, ya itu benar. Lalu yang ketiga, gaya gravitasi semakin besar, nilai periode T semakin kecil, ini juga benar. Lalu yang keempat, hipotesa yang keempat, gaya gravitasi semakin kecil, nilai periode T akan semakin besar, ini juga benar. Mungkin pembelajaran kali ini telah selesai ya. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini yang dimana. Jadi pertemuan kali ini telah mempelajari pengertian gerak harmonis sederhana. Di mana gerak harmonis sederhana itu gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan dan terjadi secara terus-menerus kontinu. Nah, dan selanjutnya itu ada kesimpulan selanjutnya yang tadi kalian sudah memberikan hipotesanya itu juga kan semakin panjang tali yang digunakan, nilai periode T maka semakin besar. Lalu semakin pendek tali yang digunakan, periode T akan semakin kecil, dan gaya gravitasi semakin besar, nilai periode T akan semakin kecil. Gaya gravitasi semakin kecil dan nilai periode T akan semakin besar. Mungkin cukup sekian dari pembelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin kita membaca doa terlebih dahulu. Boleh ketua kelas dipimpin. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.